Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, pada kesempatan kali ini di tangan saya ada HP Redmi 4A. Jadi dia keluhannya mati total teman-teman. Jadi kita coba nyalakan. Nah, no respon sama sekali ya. Nggak ada getar atau nggak ada suara. Dan setelah kita cek ternyata dia full short. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngasih tahu ke teman-teman bagaimana sih ciri-ciri full short di HP Android ya, atau bisa disebut short total. Jadi buat short itu ada dua ya, ada short kecil, ada full short. Nah, kalau yang full short itu seperti ini teman-teman. Jadi bakal kita bahas kali ini. Ini kita siapkan dulu ya power supply-nya, karena untuk pengecekan di full short itu membutuhkan power supply teman-teman. Buat kita tahu bahwasanya barang ini atau HP ini full short ya. Nah, buat yang hitam atau yang negatif kita tempelkan di kaleng aja ya, atau di ground. Dan buat plusnya kita pakai bantuan pinset teman-teman buat nyoloknya. Nah, kita lihat jalurnya itu dari baterai, mana yang plus, mana yang negatif teman-teman. Nah, biasanya di situ di fleksibelnya ada ya, mana plus mana min. Nah, tandanya seperti ini ya. Kalau kita colokan, kan harusnya dicolokkan ke plus itu dia nggak bunyi ya, tapi ini malah bunyi. Dan kita colokan ke min, dia malah bunyi juga teman-teman. Nah, itu disebut full short. Nah, kita coba lagi. Nah, bunyi kan. Nah, kita colokan ke minnya pun tetap bunyi. Kalau min ketemu min bunyi wajar ya, karena plus ketemu min pasti bunyi. Tapi kalau plus ketemu jalur plus harusnya dia nggak bunyi. Kalau bunyi, nah itu baru full short teman-teman. Dan sekarang kita bakal garap HP ini nyampe nyala lagi teman-teman. Oke, jangan terlalu pusing ya. Sebenarnya kalau dari segi tingkat kesulitan antara full short dan short kecil, itu lebih mudah full short ya. Karena kalau misalkan short kecil itu kita harus cari dulu mana yang shortnya. Jadi kita harus cek satu-satu kerusakan, tingkat kerusakan mana yang biasanya sih di jalur fibat ya, nggak pernah jauh-jauh. Coba ini kita lihat sih, kayaknya IC powernya ini pernah ganti teman-teman, karena ada bekas fluk. Dan si kalengnya pun dia hilang ya, tutup kalengnya ada bekas fluk banyak di sini. Oke, kita buka dulu penutup kalengnya. Nah, ini masih oke sih ya kelihatannya. Kita bersihin dulu. Nah, kalengnya kita buka juga, takutnya ada yang shortnya di situ nggak ketahuan teman-teman ya. Ini kita buka dulu semuanya. Nanti setelah kita bongkar baru kita kasih fluk biar ketahuan mana yang shortnya. Nah, kalau di short kecil kita kudu cek satu persatu si komponennya mana yang konslet. Itu bisa kita cek pakai multitester ya pastinya. Nah, kalau di full short itu mudahnya kita cuman beli MBR aja. Banyak di online shop udah menjualnya. Ada juga yang power supply yang udah bisa ngatasin short juga teman-teman. Jadi itu lebih enak, tinggal atur berapa ampere, dia bisa langsung ketahuan mana yang shortnya. Tapi buat kali ini karena kita teknisi sederhana, jadi kita nggak punya MBR atau nggak punya power supply yang keren ya. Jadi kita pakai trik sederhana aja buat teman-teman yang di jauh, yang di pelosok, di pedalaman, mungkin bisa menggunakan trik seperti ini. Bagaimana cara mengatasi full short tanpa menggunakan MBR ya. Nggak usah terlalu keluar duit banyak, tapi kita bisa tetap cuan teman-teman. Oke, ini kita ratakan dulu semua komponen jalur fibatnya dengan menggunakan fluk ya, fluk maaf. Nah, ini kita pakai ini aja, PC3 sederhana. Oke, kita gosok dulu sampai rata ya semua komponen ke bagian fluknya.
Ya, kita kasih lagi nih, sebelah kiri agak kurang dapat ya. Oke, ini udah semua. Kita kasih flux. Sekarang baru kita eksekusi. Nah, inilah alatnya teman-teman. Oke, kita zoom dulu biar kelihatan ya nanti komponen mana yang rusaknya. Nah, kita menggunakan baterai bekas tablet teman-teman. Ini kita colokkan, oke. Wah, auto ngebul ya kayak jin. Nah, si hitam atau yang min kita tempelkan di ground ya. Nah, buat yang plusnya atau yang merah kita tempelkan di jalur plusnya. Tadi sesuai jalur yang ada di baterai ya. Nah, kita tinggal tempelkan. Wah, mantap. Nih, ini di jalur L-nya ya, ngebul. Coba kita lagi 1 2 3. Anjay nggak tuh. Jadi kita nggak usah bikin nggak usah beli MBR teman-teman. Kita cukup pakai baterai tablet bekas, kita bisa bikin MBR sendiri. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita bakal ngasih triknya di kolom deskripsi. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau udah ketahuan mana komponen yang ngebul, kita tinggal congkel aja si komponen yang ngebulnya itu. Kalau misalkan mau diganti ya bisa juga diganti sih. Tapi mau diganti pun nggak kenapa-napa teman-teman ya, tetap masih bisa nyala kok. Oke, kita coba sekali lagi nih. Oh, belum ya. Nah, wah mantap, nyampe gosong gitu teman-teman ya, bisa kita lihat tuh. Oke, mantap. Nah, ini tinggal kita congkel aja si jalur L nya ini. Oke, kita perkecil dulu zoomnya. Nah, ini kita percepat aja teman-teman ya, karena sedikit lama buat nyongkelnya ini. Ini udah kita congkel tuh, jalurnya udah hilang ya, udah nggak ada. Kita tinggal congkel aja, kemudian kita rapihkan dengan menggunakan solder si jalurnya. Ini udah kita rapihkan bekas congkelannya tadi. Oke, tinggal kita coba pasang ke handphonenya, dia bakal nyala apa enggak teman-teman ya. Ya syukur-syukur kalau misalkan dia nyala, berarti hanya itu doang ya yang konslet. Jadi kita nggak usah repot-repot cari mana yang konslet lagi. Cuman kalau misalkan begitu kita nyalakan dia nggak nyala, ya sudah, mau nggak mau kita coba garap lagi yang lain teman-teman ya. Oke, ini kita coba pasangkan dulu PCB-nya ke LCD. Nih touchscreen-nya kita tempelkan dulu, flexible touchscreen-nya. Oke, kita lock. Terus flexible on off-nya pun kita masukkan kembali. Terus kita lock lagi. Nah, terakhir baru flexible LCD. Kita tempelkan ke konektornya dan baterainya juga sama ya. Oke, kita rasa udah mantap dan kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wih, mantap nggak tuh? Jadi nggak terlalu rumit ya teman-teman ya buat di kasus full shot itu. Jadi kita hanya tinggal mencongkel mana yang konsletnya. Oh, kok mati lagi ya? Ini kayaknya baterainya habis deh ini. Belum dicas ini. Oke, nih kebetulan kita punya baterai baru ya. Cuman bukan yang KW. Yang penting dia nyala aja. Kita nyoba nyampe dia nyala ya. Ini kita tempelkan dulu baterainya. Oke, udah nempel, kita nyalakan lagi. Tadi cuma nyampe logo Mi doang teman-teman ya. Nah, ini udah masuk logo Mi. Kita tunggu sampai bootingnya selesai ini. Nah, buat booting awal biasanya itu lama teman-teman ya. Ya paling lama sampai 7 menitan sih. Jadi kita sabar nyampe prosesnya selesai, proses bootingnya ini.
Oke, lumayan ya. Ini lupa nggak kita percepat ini. Jadi agak menyita waktu juga ini. Oke, udah masuk tadi ya. Nih udah ada gambarnya. Kita kan kelihatan. Alhamdulillah, mantap, jiwa mempesona. Oke, seperti itu teman-teman ya. Buat teman-teman bagaimana cara mengetahui ciri-ciri full shot di HP Android. Oke, terima kasih dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.